Ya, teman-teman, kali ini kita akan bahas benarkah video short dan video long itu harus dipisah. Alias video panjang dan video short itu tidak boleh digabung dalam satu channel. Ini saya bahas karena masih ada juga pertanyaan seperti ini ya. Ini misalnya tadi ya. Nah ini ya, Bang, apa benar video long dan short nggak boleh digabung dalam satu channel? Katanya bisa buat video long jadi sepi. Nah makanya ini akan kita bahas tentunya berdasarkan fakta, karena saya juga punya banyak channel. Nanti kita akan kasih penjelasan yang tentunya bukan teori saja ya, pakai bukti dan contoh nyata. Jadi buat teman-teman supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai. Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas apa sih akibatnya kalau video panjang dan video short itu digabung dalam satu channel, alias long dan short itu tidak dipisah. Nah tentunya mungkin karena ada banyak sekali channel-channel besar yang membahas katanya video short dan video long tidak boleh digabung. Jadi YouTuber pemula banyak yang percaya, tapi banyak juga yang bingung. Makanya ini kita akan bahas tentunya berdasarkan pengalaman saya pribadi dan tentunya berdasarkan pengalaman member-member yang sudah sukses. Jadi seperti biasa di Blian Tutorial itu dibahas adalah member yang sudah sukses, yang tentunya lebih masuk akal teman-teman tiru ya, daripada kita meniru channel yang udah gede, misalnya channel Mr. Beast, channel Deddy Corbuzier atau channel Cristiano Ronaldo. Jadi kita bisa menghayal ya, yang dibahas adalah gaji 100 juta, 200 juta. Itu sangat sulit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tiru ya paling masuk akal ya di sini, teman-teman member yang udah gajinya mungkin 4 juta, 5 juta kan masuk akal ya. Nah misalnya salah satu contoh ya, ini salah satu member VIP di channel Blian Tutorial, VIP 453 ya. Kalau ini chatnya bukan buatan sendiri ya, namanya juga ada VIP 453. Kalau nggak percaya teman-teman bisa masuk di grup VIP Blian Tutorial. Nah misalnya ini ya, di AdSense-nya udah dapat 4 juta. Kan ini kan masuk akal kalau kita tiru ya, gajinya 4 juta. Bukan cuma itu doang, dia juga jualan channel teman-teman. Jadi buat channel musik, monet dijual. Selain gajinya dari YouTube, gajinya juga dari jualan channel. Jualan channel YouTube juga cair beli. Nah ini. Jadi dua-duanya menghasilkan dari hasil gaji YouTube, dari hasil jualan channel. Udah 10 channel beli yang terjual dari bulan puasa. Jadi selama bulan puasa kemarin udah jual 10 channel YouTube. Baik, sebelum lanjut, buat teman-teman yang ingin chat atau konsultasi seperti ini melalui WA, teman-teman bisa gabung jadi member VIP ya. Jadi untuk jadi member VIP tinggal WA ke nomor yang ada di layar. Dan ini adalah nomor baru saya teman-teman, karena nomor sebelumnya udah di blok ya, nggak bisa diaktifkan lagi karena kartu aslinya udah mati. Jadi saya pakai nomor baru tentunya yang ada di layar. Jadi member VIP bisa konsultasi selamanya. Ada grup khusus member VIP dan juga bonus di share di tab komunitas. Atau buat teman-teman mungkin kalau ingin konsultasi aja nggak perlu grup, itu teman-teman bisa gabung jadi member reguler ya, itu lebih murah. Caranya teman-teman tinggal pencet tombol gabung, jadi bisa WA seperti tadi. Mulai 29.000 ya, tapi ini konsultasinya dibatasi cuma 5 pertanyaan per hari. Atau untuk promosi plus 2 bonus di share di tab komunitas. Dan untuk promosi plus 3 itu bonus 3 kali share di tab komunitas di Blian Tutorial dan 3 kali share di channel saya yang lain. Di share di tab komunitas artinya seperti ini ya teman-teman, jadi langsung di share berupa video. Nah jadi kalau kontennya bagus tentunya akan berpeluang dapat nonton lebih banyak. Atau buat teman-teman ya yang berikan super thank di video terbaru, pertanyaan seperti ini misalnya berapa aja, nggak usah banyak-banyak, itu langsung di share. Kalau untuk member semua di share-nya giliran sesuai nomor urut. Kalau yang memberikan super thank karena mereka nggak konsultasi, jadi akan langsung di share. Ya, kalau tentunya di share oleh channel Blian Tutorial, teman-teman diuntungkan ya, karena Blian Tutorial adalah sebuah konten tutorial YouTube yang view bulanannya menurut situs Social Blade ya. Kalau view itu biasanya valid ya. Itu view bulannya tembus 1,1 juta view per bulan ya. Penghasilannya ini nggak valid ya. Jadi kalau di share oleh channel rame tentunya penghasilannya peluang dapat view-nya lebih banyak kalau kontenmu bagus. Dan kalau bilang wah 1,1 itu kan kecil, ya saya juga punya channel short itu bisa 50 juta view per bulan ya. Itu kontennya konten hiburan. Jadi kalau untuk tutorial ini sudah rame. Tapi kalau video short hiburan itu 50 juta view itu biasa-biasa aja ya, karena 100 juta view juga biasa-biasa aja. Tapi untuk tutorial 1,1 juta view itu udah cukup rame. Jadi kalau kontenmu bagus dipromosikan, tentunya peluangnya akan dapat penonton lebih banyak. Ya, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan mengenai apakah benar kalau video short dan video panjang digabung itu channel akan jadi sepi ya, karena ada banyak yang mengalami. Nah, jadi saya akan berikan penjelasan secara fakta ya tentunya teman-teman. Saya akan kasih contoh channel yang ada video short, ada video panjangnya. Nama channelnya Anggar Papua ya. Dan ini kita bisa lihat ya, video panjangnya rame teman-teman.
Ya, ini memang baru 2 jam ya. 29.000, 154.000 1 bulan lalu. Nah, untuk video shortnya populernya tembus 399 juta, hampir 400 juta ya. Jadi ini adalah channel short dan video panjang, tapi rame. Jadi nggak pasti sepi ya. Kita lihat populernya. Ya, populernya 1 juta. Jadi ini video short dan video panjang itu sama-sama rame. Nah, udah kita dapat 1 ya. Berarti pernyataannya bilang video short dan long nggak boleh digabung, udah pasti jelas-jelas salah ya. Buktinya channel ini. Kalau nggak, mungkin kita kasih contoh channel Blian Tutorial aja ya. Kita lihat percakapan saya dengan Anggar Papua dulu, biar ada buktinya ya. Di sini teman-teman bisa lihat berapa sih penghasilannya. Yang 99 juta view aja penghasilannya 36 juta ya untuk shortnya. Ini yang 300, yang sekarang udah hampir 400 juta ya. Dulunya dapat 158 juta, mungkin sekarang udah 180 jutaan yang view-nya 400 juta itu ya. Penghasilannya berapa? 60 juta. Ya 58 juta, 70 juta. Jadi ini adalah channel yang bagus, nggak rusak ya intinya. Nah, atau kita kasih contoh aja langsung di channel Blian Tutorial ya, biar langsung aja contohnya. Kita anggap aja tutorial ya tadi ya, ada short ada panjang. Kalau view totalnya kan 1 juta view ya per 28 hari, kalau sebulan tembus 1 juta view. Dan penghasilan juga cukup lumayan ya. Jadi ini bukan channel rusak. Dan ini tentunya sebuah channel yang ada video short dan ada video panjangnya. Jadi udah dapat kesimpulan ya. Ini sinyalnya jelek sekali teman-teman. Nah, lihat penghasilan bulan juga nggak mungkin ya channel rusak. Mungkin penghasilan 20, 19, 26, 21, 22. Nah, ini 16 ini kan belum masuk semua ya, karena April kan masih panjang lah. Intinya penghasilan lebih dari 20 juta. Apakah ini channel rusak? Dan view bulanannya juga tembus 1 juta view per bulan. Jadi kedua channel ini apa persamaannya? Persamaannya tentunya adalah konten yang setema. Jadi buat teman-teman yang mau buat konten short dan video panjang, yang pertama teman-teman wajib buat konten yang setema ya. Yang pertama ya. Ya intinya setema ya. Kalau memang mau main di short dan video panjang. Jadi beda kasus kayak kemarin saya sering bahas buat konten DJ itu kan monet dari video panjang, penghasilan dari short. Itu memang murninya memang main short aja, sepanjangnya pasti bakalan sepi. Nah, terus bagaimana sih solusinya supaya teman-teman tidak sepi membuat konten-konten yang seperti ini? Jadi penyebab channelmu sepi sebenarnya itu adalah penyebab sepi ya, penyebab sepi. Tentunya isi konten ya teman-teman, isi konten. Iya, isi kontennya kurang bagus ya teman-teman, bisa kebalikannya ya, kalau solusinya ya konten bagus. Atau yang kedua, ini bisa mungkin teman-teman kontennya bagus ya, anggap ini kontennya nggak bagus, ini konten bagus. Konten bagus kenapa bisa sepi? Jadi mungkin teman-teman nggak berpikir, oh gara-gara saya upload video banyak video short, padahal penyebabnya kontenmu bagus tapi tidak memiliki ciri khas ya, tidak memiliki ciri khas. Ciri khas itu bisa sepi juga karena nggak ada kelebihannya ya, tidak memiliki ciri khas dan kelebihan. Jadi sebelumnya rame karena nggak ada ciri khas, nggak ada kelebihannya. Lama kelamaan penonton bosan ya, penonton lebih suka nonton channel besar karena nggak ada ciri khas, nggak ada kelebihan ya, penonton lebih suka nonton channel besar. Tapi kalau konten ini misalnya Anggar Papua atau Blian Tutorial kan ada ciri khasnya dan ada kelebihannya. Anggar Papua mancing di Papua, ikannya besar-besar. Nah, karena kontennya bagus dan memiliki ciri khas, memiliki kelebihan, itu bisa sukses. Sama di Blian Tutorial, kita anggap aja channel sukses ya, gajinya 20 juta. Jadi juga ada ciri khas dan kelebihannya. Ciri khasnya apa? Saya selalu membuat konten berdasarkan contoh nyata seperti ini ya. Chat-chat juga dari contoh nyata. Tidak saya tutup-tutup. Itu adalah ciri khas dan kelebihan. Atau penyebabnya sepi lagi, teman-teman buat konten bagus tapi yang trennya udah lewat ya. Tren lewat. Ini sering terjadi ya. Misalnya teman-teman membuat seperti yang sering dibahas, buat tren AI kucing, itu trennya udah 1,5 tahun lalu. Sekarang Anda baru buat, ya kontenmu bagus. Tapi suatu saat bisa sepi karena trennya udah habis. Sekarang udah 1,5 tahun lalu. Mungkin Anda buat bulan lalu masih rame dikit, ke sekarang kok sepi beli. Nah, itulah konten yang trennya udah habis. Ya, jadi atau konten yang sudah banyak dibuat orang, sudah terlalu banyak dibuat orang. Ini juga bisa channelmu jadi sepi. Jadi permasalahannya, penyebab channelmu sepi sebenarnya itu ya isi kontenmu dan strategi Anda nge-YouTube yang salah. Jadi seperti itu ya. Yang pertama, kalau mau aman, mau jalan di dua-duanya, buat konten yang setema antara short dan video panjang. Kalau nggak bisa kayak gitu,
Ya lebih baik ya kan seperti ini teman-teman, daripada short dan panjangmu sepi sama-sama sepi, lebih baik buat konten ya short aja yang rame nggak masalah, itu lebih bagus. Atau video panjangmu rame aja, shortnya sepi juga nggak masalah ya, kan masih ada penghasilan. Jadi kita harus memakai prinsip yang lebih baik ya, lebih baik lah video short saya rame tapi panjang sepi nggak apa-apa, itu udah ada penghasilannya. Atau video panjang saya rame, shortnya sepi nggak apa-apa, itu juga ada penghasilannya. Kalau bagus ya dua-duanya rame. Nah kira-kira seperti itu saja pembahasannya. Jadi video short dan video panjang sebenarnya nggak masalah kalau digabung, kalau kontenmu bagus, satu tema, dan strategimu nge-YouTube itu benar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.